Tito Karnavian kuasai 18.587,05 hektar di Merauke. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Saudara-saudaraku yang terkasih di seluruh tanah air, hari ini kita akan melihat sebuah kenyataan yang selama ini tersembunyi. Tulisan ini dibuat agar semua rakyat, dari kota hingga desa, bisa mengerti apa yang sedang terjadi di tanah Papua kita tercinta. Mari kita buka mata hati kita untuk melihat kebenaran ini. Kejadian di Merauke, tanah luas dalam genggaman kuasa. Ada sebuah kejadian penting yang terjadi di ujung timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Merauke. Ini adalah urutan kejadian yang harus kita ketahui bersama. Pemberian izin lahan, ada sebuah perusahaan bernama Indo Jatitama Sejahtera atau disingkat PT IJS. Perusahaan ini mendapatkan izin untuk mengelola lahan kelapa sawit yang sangat luas, yaitu 18.587,05 hektar. Sebagai gambaran, lahan ini sangat luas, jauh lebih besar dari ribuan lapangan sepak bola yang digabungkan. Tanggal yang disengaja, izin pembukaan lahan ini ditandatangani oleh Bupati Merauke tepat pada tanggal 1 Juli tahun 2013. Tanggal ini bukan tanggal biasa, karena bertepatan dengan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-67. Siapa di balik PT IJS? Berdasarkan data yang ada, perusahaan ini memiliki hubungan erat dengan keluarga pejabat tinggi. Pemilik atau pemegang saham utama dari perusahaan ini adalah keluarga dari Tito Karnavian, yang kita kenal sebagai mantan Kapolri dan kini menjabat di pemerintahan pusat. Nilai investasi, proyek ini melibatkan perputaran uang dan aset yang nilainya mencapai angka yang sangat fantastis, melibatkan sumber daya alam milik negara yang seharusnya dijaga untuk kemakmuran rakyat banyak, bukan hanya untuk segelintir kelompok. Hubungan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan izin pengelolaan alam seringkali berjalan beriringan di balik layar. Rakyat perlu tahu bahwa tanah yang begitu luas di Papua telah berpindah tangan melalui keputusan-keputusan di kantor pemerintahan. Pesan Tuhan dari Kitab Suci. Dalam menghadapi kenyataan seperti ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu jujur dan adil. Lukas pasal 12 ayat 2, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Mazmur pasal 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Amsal pasal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Yesaya pasal 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Doa dan harapan untuk bangsa. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia. Tuhan sedang bekerja untuk membuang segala kotoran korupsi dan ketidakadilan dari negeri ini. Tuhan akan membuat anak-anak muda Indonesia menjadi berkat bagi rakyat Indonesia, menjadi pemimpin-pemimpin baru yang jujur dan tulus membangun bangsa. Perubahan besar ini akan tetap terjadi, walaupun dengan atau tanpa Anda. Tuhan punya rencana yang pasti bagi bangsa ini. Namun, bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya untuk menegakkan kebenaran di Indonesia. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu, karena itu adalah kehormatan. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menjaga bangsa kita, agar keadilan mengalir seperti air dan kebenaran seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin, amin, amin.